tugas kewirausahaan saya dengan dosen pengampu Rista Adila Syafri, MM. Jadi, tugas saya di sini adalah menjelaskan tentang dua topik lingkungan bisnis. Yang saya bahas di sini adalah tentang entrepreneur bisnis dan teknologi. Maka topik pertama yang akan saya bahas adalah entrepreneur bisnis. Jadi, untuk teman-teman yang belum tahu tentang entrepreneur bisa disebut juga dengan pengusaha. Mereka adalah individu yang menciptakan bisnis baru, menanggung sebagian besar resiko, dan menikmati sebagian besar keuntungan. Entrepreneur umumnya dilihat sebagai inovator, sumber ide-ide baru, barang, jasa, dan bisnis atau prosedur. Entrepreneur memainkan peran penting dalam ekonomi. Mereka adalah orang yang memiliki keterampilan dan inisiatif yang diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan saat ini dan ekonomi masa depan nanti. Kemudian juga membawa ide-ide baru yang bagus ke pasar. Pengusaha yang berhasil akan mengambil risiko dan usahanya akan menghasilkan keuntungan dan peluang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Namun sebaliknya, untuk mereka yang gagal akan mengalami kerugian dan akan kehilangan pasar. Seseorang bisa dikatakan entrepreneur ketika dia berhasil menjual atau memasarkan apa yang orang butuhkan saat ini. Tidak ada orang yang menjual barang yang sama. Alasannya mengapa mereka dianggap entrepreneur, karena dia dapat menciptakan bisnis baru dan juga menjadi inovator. Selanjutnya, yang dilakukan seorang entrepreneur tentunya harus memulai usaha atau bisnis baru, membangun organisasi dengan memenuhi apa yang dia lihat sebagai kebutuhan pasar yang tidak terpenuhi. Kemudian, seorang entrepreneur juga harus bisa menjadi pendiri bisnis yang dirintis sejak kecil. Namun, tidak setiap pendiri bisnis atau pemilik usaha kecil adalah entrepreneur. Bisnis yang dimulai menyediakan produk atau layanan yang mirip seperti yang sudah ada di pasar tidak dianggap sebagai entrepreneur, walaupun mereka menyediakan produk atau layanan yang lebih unggul daripada yang sebelumnya. Nah, yang saya jadikan contoh untuk topik ini adalah Yang Hyun-suk. Yang Hyun-suk adalah seorang pendiri perusahaan entertainment di Korea Selatan, yaitu YG Entertainment. Perusahaan yang ia buat menawarkan beberapa inovator, seperti yang pertama, jasa. Di bidang seni, contohnya seperti idol atau penyanyi. Aktris, aktor, 1등은 당연히 누나죠. 그럼 설이는? 설이 누나는 민수 누나랑 공동 꼴찌? 알아서 척척 잘하겠습니다. 아저씨가 말한 닭은 치킨이구나. 나 하나 가져가. 맨날 귀찮아서 안 가져갔어. 일어나! 왜 이러세요? 못 쓰지 않는다는 게 그 말 맞아? model, dancer, produser musik, pencipta lagu, dan lain-lain sebagainya. Jasa yang mereka berikan adalah untuk memberikan hiburan kepada semua orang-orang. Lalu yang kedua, barang. Seperti contohnya album musik dari penyanyi perusahaan tersebut dijual belikan di pasaran untuk para fans penyanyi tersebut. Seperti yang saya lakukan membeli barang mereka yang mereka tawarkan. Dan masih banyak inovator lain yang diciptakan. Untuk menjadi entrepreneur yang sukses, ada beberapa karakteristik yang harus kita ikuti. Yang pertama, passion. Kita harus melakukan bisnis dengan passion kita sendiri, tanpa melebihi. Kita harus mengukur kemampuan kita baru kita membuka bisnis sesuai kemampuan kita. Yang kedua, berpikir mandiri. Orang yang memiliki karakter berpikir mandiri akan lebih memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kata orang lain. Dia akan berusaha untuk usahanya sendiri, maju untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, percaya diri. Setiap orang yang buka bisnis harus mempunyai kepercayaan diri agar mampu berkomunikasi dengan orang banyak dengan mudah. Yang keempat, kegigihan. Dalam membuka bisnis kita harus gigih.
kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh lelah, tidak boleh cepat menyerah. Yang kelima, fokus. Kita harus fokus dengan satu tujuan kita. Selesaikan bisnis yang satu, baru lakukan bisnis yang lain. Lanjut, yang kedua, saya akan membahas tentang teknologi bisnis. Jadi, untuk saat ini, teknologi sudah sangat-sangat mendominasi seluruh kegiatan manusia, mulai dari berbelanja, membayar tagihan, dan bekerja. Saking pentingnya, sudah banyak perusahaan besar maupun kecil yang sudah memiliki atau menyewa staf khusus teknologi informasi. Banyak perubahan yang terjadi dalam bidang komunikasi. Perubahan ini terjadi akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, masuk ke dalam ruang lingkup masyarakat, didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga mampu menciptakan alat komunikasi yang dapat mempermudah seorang berkomunikasi satu dengan yang lainnya tanpa memikirkan ruang dan waktu. Perkembangan teknologi diciptakan dengan maksud yang positif, guna memberikan cara baru kepada manusia untuk melakukan aktivitasnya dengan baik. Dengan berkembangnya teknologi, manusia akan sangat-sangat mudah mendapatkan suatu informasi, khususnya kemajuan teknologi internet. Dengan adanya internet, seorang akan lebih mudah mendapatkan suatu informasi, mempercepat aktivitas, dan memberi ruang untuk seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semenjak munculnya internet, tidak dipungkiri lagi bahwa keseharian manusia tidak lepas dari pengaruh internet. Aktivitas yang dilakukan manusia pada zaman yang sudah modern ini tidak lepas dari pengaruh internet, karena fungsinya sebagai alat membantu kesulitan manusia dalam pekerjaan. Internet juga dapat membantu manusia menyelesaikan masalah dengan cepat dan praktis, serta memberikan hiburan tersendiri bagi si pemiliknya. Di zaman yang semakin canggih ini, teknologi internet juga menciptakan inovasi-inovasi yang cantik, seperti munculnya aplikasi sosial media yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk seorang dapat berkomunikasi dengan mudah, serta membuat seorang mempunyai relasi dengan orang lain yang semakin luas. Nah, pemanfaatan internet semakin terlihat ketika banyak pemakai internet yang memanfaatkannya sebagai peluang bisnis, sebagai wadah seorang mencari banyak teman di luar ruang lingkupnya, dan sebagai tempat untuk seorang dapat bertukar pikiran dalam berbagai hal. Pemanfaatan internet bisa dilihat dari ramainya tempat warnet. Perkembangan internet sosial media juga dapat dilihat dari munculnya banyak aplikasi sosial media yang secara luas mempunyai kesamaan fungsi. Seseorang bisa dapat langsung berkomunikasi dengan yang lainnya dengan muncul di sosial media dalam lingkungan masyarakat. Munculnya sosial media bisa dilihat dari pemakaian alat komunikasi handphone. Di dalamnya terdapat berbagai banyak aplikasi seperti Pet, Instagram, Twitter, Facebook, Line, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Munculnya sosial media mempunyai peranan penting bagi kehidupan berkomunikasi antara sesama manusia. Contohnya, jika seseorang menggunakan sosial media sebagai sarana peluang bisnis. Pertanyaannya, mengapa banyak pebisnis memakai sosial media sebagai peluang bisnis daripada membuka toko? Ya tentu, dari faktor pribadi. Untuk seorang yang ingin berbisnis tanpa menggunakan modal usaha, sosial media adalah transportasi terbaik untuk menjemput para konsumen. Pembisnis ini tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar pegawai, dan keuntungan yang diperoleh langsung dipakai tanpa harus membaginya dengan karyawan yang lain. Bagi pembisnis yang tidak menyukai suasana kantor dan tidak ingin terburu-buru dengan waktu, sosial media juga menyediakan pekerjaan yang fleksibel. Dan sosial media yang sering digunakan oleh pembisnis pada saat ini adalah Instagram. Instagram adalah media sosial yang mempunyai cara kerja yaitu berbagi dan mengambil foto serta menerapkan filter-filter digital untuk memperindah hasil foto. Instagram cocok untuk mewujudkan keinginan usaha pengguna karena Instagram menggunakan fitur penguploadan foto yang dimana Instagramer lebih tertarik dengan tampilan visual yang berupa gambar sehingga semakin bertambahnya pengguna Instagram, semakin banyak juga pengguna lain yang memanfaatkan Instagram sebagai kepentingan bisnis. Bisnis online di Instagram mempunyai banyak keuntungan. Keuntungan yang didapat dalam penggunaan Instagram adalah tidak menggunakan modal usaha. Instagram menggunakan fitur gambar. Penjual dapat langsung akrab dengan pembeli tanpa harus bertatap muka serta banyak followers. Penjual akan dengan cepat mendapatkan pelanggan tetap. Proses transaksi yang cepat dan mudah. Hal itu terjadi karena pembeli hanya harus membayar melalui nomor rekening yang sudah dicantumkan penjual lewat status yang ada di profil Instagram. Instagram sebagai alat penyampaian pesan bahwa barang-barang yang diupload adalah barang-barang import atau berkualitas. Akun Instagram mudah dicari, produk yang luas, tidak memperlukan pegawai, tidak mengeluarkan biaya iklan, tidak terlalu menguras tenaga, dan masih banyak lagi. Jika dilihat dari keuntungan membuat akun Instagram dalam berbisnis dan terpenuhinya keinginan pembeli dalam membuat akun Instagram,
jika dikaitkan dengan teori use and gravitation theory, adalah penjual dan pembeli menggunakan sosial media sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Use sebagai pengguna dalam pendapatan keputusan dan gravitation sebagai kebutuhan. Instagram membuat akun karena merasa kebutuhannya terjawab setelah membeli barang-barang yang dijual oleh para penjual di Instagram. Selain itu, sosial media Instagram mempunyai kebutuhan penjual karena dengan Instagram, hasil penjualan dapat tercapai sesuai keputusan atau harapan si penjual. Penggunaan media sosial sangat berperan aktif karena media sosial menjadi proses komunikasi antara penjual dan pembeli guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Sekian video penjelasan tentang dua topik ilmu bisnis dari saya.